Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita memperingati bagaimana bangsa Indonesia telah merdeka. Begitu juga kita semua yang telah merdeka dari dosa. Bagaimana kita disebut lebih dari pemenang oleh karena Tuhanlah yang berjuang dan mengorbankan nyawanya, namun kita juga turut mendapatkan keselamatan. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersyukur kepadanya. Kita bersyukur atas kasih karunia kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Kami terus menjadi orang-orang yang bersyafaat untuk bangsa kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang ada. Dan kami juga sebagai orang Kristen terus merdeka di dalam Tuhan. Sehingga kami punya tanggung jawab di dalam setiap kemerdekaan yang kami dapat daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami ingin terus melekat kepadamu ya Tuhan. Kami ingin terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu saudari kita siapkan hati kita. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur kita. Kami bersyukur ya Allah kami. Haleluya Yesus, oh haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Datang bersama-sama
Tuhan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau sembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau yang menebus dosa kami Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, kasih karunia, penerimaan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan yang sejati Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dimanapun kau berada. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory. Kami mau sembah. Kami mau muliakan. Sebab hanya Kaulah yang layak kami sembah. Sebab hanya Kaulah yang layak kami tinggikan di dalam hidup kami ya Allah kami. Kami mengangkat hati kami, memberikan segalanya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan. Engkau mengajari kami bagaimana arti sebuah pengorbanan. Mengangkat hati kami pada pagi hari ini. Mungkin tidak dengan puisi yang indah, mungkin tidak dengan suara yang baik Tuhan. Namun dengan hati yang tulus menyembah Tuhan. Yang mengangkat hati kami ya Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu,
bekerja saat memujimu. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah kami puji, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya, oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, dan keagungan, terimalah sembah pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya sekalipun kami di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak takut bahaya karena Engkau beserta kami ya Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu.
Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, haleluya, yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, benar. Pujian mengatakan bahwa tiada Tuhan seperti Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu, kiranya Tuhan terus menolong Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang mau belajar firman Tuhan. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan memberkati hamba-Mu Tuhan, memakai dengan luar biasa. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami dapat merasakan hal yang luar biasa juga dari kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mengalaskan segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita senang kita boleh belajar bersama-sama kembali firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita semua kekuatan. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu kita mendengar firman Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini jahat, kita harus penuh dengan kekuatan, yaitu dekat dengan Tuhan dan selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hidup bagi Kristus di masa sukar, ini tema kita sepanjang minggu ini. Kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Baik ataupun jahat, semuanya akan terungkap karena tidak ada yang tersembunyi dari mata Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Nah, masa sukar seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 tadi, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu menunjuk pada satu kesadaran yang mendesak, hari-hari terakhir. Juga hari-hari terakhir itu menunjuk kepada satu periode, yaitu dari Tuhan Yesus bangkit sampai Tuhan Yesus akan datang kembali, nanti yang akan kita tunggu bersama-sama. Hari-hari terakhir punya nilai bagi kita adalah kita seharusnya mau tidak mau mendesak menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, waktu yang sukar. Ini berbicara penganiayaan orang-orang percaya kepada Kristus.
Masa yang sukar itu berbicara situasi yang sukar yang dihadapi oleh orang-orang khususnya yang percaya kepada Kristus. Pada saat kehidupan Paulus pada waktu itu, situasi kehidupan di Efesus di mana Timotius melayani di sana adalah orang yang membaca firman Allah, orang yang membaca Alkitab, mereka dipenjara. Itu situasi pada waktu itu. Dan ketika orang memberitakan firman Allah, memberitakan Kristus, maka mereka akan dijatuhi hukuman mati. Nah, pada waktu Paulus menulis surat kepada Timotius, yang kedua khususnya, Paulus ada di dalam penjara, menunggu hukuman mati yang menanti. Pada hari-hari terakhir, perilaku banyak orang khususnya sudah sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Antara lain kita akan lihat di dalam surat Paulus kepada Timotius yang surat yang kedua ini, perilaku orang-orang pada hari-hari terakhir. Mari kita akan menyimak. Siapa tahu kita ada di situ. Kita perlu mawas diri, kita perlu mengevaluasi supaya kita jangan sampai ada di antara mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Perilaku orang-orang pada hari terakhir antara lain, manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia menjadi hamba uang. Manusia suka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Dan secara lahiriah mereka beribadah, tetapi di dalam hatinya jauh dari penyembahan kepada Allah. Nah, dari deretan orang-orang atau perilaku orang-orang pada masa yang sukar, pada hari-hari terakhir, di masa yang sukar, kita perlu mengambil tindakan darurat. Perlu ya Bapak Ibu. Jangan lengah. Ya. Ada tindakan darurat yang harus kita ambil. Yang pertama, jangan pernah menyerah kepada tekanan perilaku orang-orang tersebut. Dan jangan menerima kenyamanan tanpa komitmen. Jangan sampai kita melakukan apa yang mereka lakukan supaya nyaman, supaya aman. Jangan merasa nyaman tanpa komitmen. Dan lawanlah kejahatan dengan hidup bagi Kristus, dengan hidup dengan menuruti firman Tuhan. Tadi juga dikatakan mereka, perilaku orang-orang di masa sukar tadi, di hari-hari terakhir, mereka lebih menuruti hawa nafsu atau kesenangan daripada menuruti Allah. Hawa nafsu atau kesenangan memang memiliki dampak bagaikan obat bius, memiliki dampak. Kesenangan atau hawa nafsu membuat kita lupa diri dan lupa masalah. Kesenangan atau hawa nafsu bekerja sama dengan kesombongan. Kesenangan atau hawa nafsu membuat rasa aman ketika kita kelihatan baik di mata orang lain. Bagaimana mengatasi hawa nafsu Bapak Ibu? Kasih yang pertama. Kasih kita kepada Allah
mengingatkan kepada kita akan kebutuhan dan tanggung jawab kasih Allah, menyadarkan kita, mengingatkan kita akan kebutuhan dan tanggung jawab bahwa kita perlu dekat dengan sumber kekuatan yaitu Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Dan kita jangan sampai menjadi sama dengan perilaku orang-orang pada masa sukar pada hari-hari terakhir. Dan untuk mengasihi Allah, untuk dapat kita mengasihi Allah, kita perlu mengesampingkan kesombongan, perlu mengesampingkan kecongkaan, perlu mengesampingkan tinggi hati. Ayat yang kelima dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah atau penampilan luar, secara lahiriah penampilan luar. Penampilannya menjalankan ibadah. Penampilan menjalankan ibadah. Misalnya apa? Pergi ke gereja, mengenai atau mempelajari doktrin Kristen. Juga kita seringkali menggunakan kata-kata klise, sedikit-sedikit puji Tuhan, sedikit-sedikit haleluya, sedikit-sedikit ampun Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih. Nah, penampilan ibadah seperti mengikuti tradisi-tradisi di dalam komunitas Kristiani supaya kelihatan baik walaupun hatinya jauh dari Tuhan. Itulah secara lahiriah, penampilan luar, supaya kelihatan baik sehingga dia melakukan seperti yang kami sebutkan tadi. Oleh karena itu, hindari secara lahiriah, hindari penampilan luar yang berbeda dengan dalam, dengan hati, yaitu secara rohani. Ya. Jika ada sikap batiniah dalam hidup kita, dalam hati kita, yaitu percaya, ada kasih, dan ada penyembahan kepada Allah, itu sikap batiniah, sikap rohani, secara rohani, maka penampilan lahiriah kita akan lebih nikmat disaksikan oleh orang lain, ya, karena yang di luar sama dengan yang di dalam. Itu yang Tuhan mau. Perilaku sehari-hari harus mencerminkan karakter Kristus. Itu luar biasa. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 di pasal yang sama dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, disebutkan dua nama, Yanes dan Yambres, ayat yang ke-8. Siapa mereka? Yanes dan Yambres. Mereka adalah ahli sihir, dua orang ahli sihir yang pernah meniru mujizat Musa di hadapan Firaun. Bisa Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 12. Paulus menjelaskan di sini bahwa sama seperti Musa menyingkapkan kebodohan mereka, Yanes dan Yambres, dan mengalahkan mereka, mengalahkan Yanes dan Yambres, Keluaran pasal 8 ayat 18 sampai 19. Demikian juga Allah akan menggagalkan guru-guru palsu yang mengganggu gereja Tuhan di Efesus.
Nah, jadi kita tahu siapa Yanes dan Yambres. Ayat ke-9 tadi dikatakan, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata. Kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang, akan nyata bagi semua orang. Kita bisa menyembunyikan dosa untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya kebenaran yang akan dinyatakan. Cepat atau lambat, semua maksud yang kita sebenarnya akan tersingkap. Ada maksud yang tidak baik akan tersingkap, akan nyata bagi semua orang. Pencobaan hidup akan berkomplot melawan usaha-usaha kita untuk memelihara kedok rohani. Jangan sampai kedok rohani terpelihara, ya. Kita tidak dapat memilih kapan dan di mana karakter kita akan mengalami ujian. Kita tidak dapat memilih kapan dan di mana kita akan diuji oleh kesengsaraan, oleh masa sukar. Bangunlah karakter dengan seksama, karena karakter akan muncul di bawah tekanan. Mari kita berusaha hidup setiap hari seakan-akan tindakan kita suatu saat akan diketahui semua orang. Tidak ada gunanya jika di tengah-tengah ujian kita baru mengakui, oh, kita seharusnya sudah mempersiapkan diri. Nggak ada artinya, kita sudah terjadi. Sekarang sudah saatnya bagi kita untuk mengubah segala sesuatu yang kita saya ulangi. Sudah saatnya kita mengubah segala sesuatu yang kita tidak ingin tersingkap nanti. Jadi intinya, mari kita berbuat baik dalam dan luar sama, secara rohani, luar dan dalam sama, bukan secara lahiriah. Kita berusaha berbuat segala sesuatu meskipun tidak diketahui oleh orang lain, tetap berbuat baik. Ketika nanti disikapkan, oh benar. Jadi bukan disikapkan yang salah. Puji Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-94. Kitab Mazmur pasal 94. Ayat yang pertama, ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Haleluya. Orang yang percaya, kita semua orang yang percaya, seharusnya sangat berduka ketika melihat segala ketidakadilan, ketika melihat kekejaman, ketika melihat kejahatan di dunia. Sehingga kita orang yang percaya seharusnya berdoa kepada Allah untuk menghentikan kemenangan kejahatan dan membalas kesalahan. Yesus menyatakan bahwa umat pilihannya, kita semua orang yang percaya, seharusnya berseru siang dan malam kepada Allah agar Allah segera membenarkan mereka, agar segera Allah membuat mereka sadar bahwa mereka telah salah dan bertobat datang kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka pengampunan dan keselamatan. Dan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus, orang yang dibenarkan,
Maka kita punya komitmen. Komitmen kepada keadilan. Dan kita punya simpati. Simpati bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Sehingga dengan komitmen kepada keadilan dan simpati kepada mereka yang mengalami ketidakadilan, kita berdoa bagi mereka. Kita memohon kepada Tuhan, berdoa bagi mereka agar supaya Tuhan segera datang kembali memerintah dunia ini dengan keadilannya. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Masa sukar tidak dapat kita hindari. Masa sukar bahkan seharusnya membuat kita semakin bergantung pada kekuatan Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan untuk melewatinya. Segala sesuatu akan diungkap, akan nyata bagi semua orang. Dengan masa sukar, seharusnya kita semakin kusuk berdoa kepada Allah untuk menghentikan kemenangan kejahatan, supaya kejahatan tidak menang terus, ya. Keadilan yang menang. Dengan masa sukar, seharusnya kita berdoa siang dan malam agar Allah mencurahkan karunia-Nya untuk membenarkan mereka. Dengan masa sukar, seharusnya kita komitmen pada keadilan dan bersimpati kepada mereka yang mengalami ketidakadilan. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita menjadi umat pilihannya, kita menjadi orang yang sudah dipilih, jangan tertawa ketika melihat orang lain mengalami ketidakadilan. Justru kita ikut sedih. Terpujilah Tuhan, di mana firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan baru. Biarpun masa sukar lewat. Dan mau tidak mau kita semua ada di hari-hari akhir, di mana akan ada masa sukar. Nah sekarang ini adalah hari-hari akhir. Tadi saya katakan hari-hari akhir adalah periode dari kebangkitan Tuhan sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua yang akan datang. Nah, kita ada di antara itu. Jadi tidak mau tidak mau kita harus mau menghadapi masa sukar pada hari-hari terakhir ini. Oleh karena itu, supaya kita menang, kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup dengan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kita banyak membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan menjadi sumber kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dipilih Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Berbahagialah kita yang telah dipilih Tuhan. Hadapi masa sukar, ada sumber kekuatan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan dan mengikuti segala perintahnya. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa, beribadah, dan melakukan segala sesuatu secara rohani. Bukan secara lahiriah, secara rohani. Penampilan luar baik, dalamnya juga baik. Jadi dalam dan luar sama. Karena suatu saat akan disingkapkan bagi semua orang, dikatakan firman Tuhan tadi. Nah, agar supaya pada saatnya nanti disingkapkan bagi semua orang, biarlah apa yang disingkapkan tadi adalah yang benar dan yang baik yang kita lakukan tempo-tempo waktu-waktu lalu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan terus membakar semangat kita. Meskipun masa sukar kita hadapi, tetapi bersama dengan Tuhan kita menang dan kita kuat bersama dengan Tuhan. Kita dapat melewati hari-hari masa sukar pada hari-hari terakhir ini. Terpujilah Tuhan.
Dan biarlah kemerdekaan akan memberikan kepada kita kebebasan untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk hidup menghidupi firman Tuhan, artinya melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita taati sampai saat dimana Tuhan datang pada kali yang kedua, atau sampai Tuhan memanggil kita secara pribadi. Kita semua pengharapan kita, Tuhan mau kita setia sampai akhir, sampai Tuhan dipanggil secara pribadi maupun pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih. Biar firman Tuhan ini akan menegur kita dengan tujuan supaya kita menjadi lebih baik. Penampilan luar, penampilan dalam harus sama. Tentu yang baik, bukan yang jahat. Kita melakukan secara rohani, ya, beriringan dengan firman Tuhan. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syawat bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami terus mau dibentuk oleh firman Tuhan, mau diajar oleh firman Tuhan, agar supaya hidup kami semakin hari semakin menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan kami ada di hari-hari terakhir. Masa-masa sukar ada di antara kami, di sekeliling kami. Tetapi satu hal, kami punya Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk melewati masa-masa sukar pada hari-hari terakhir ini. Dan biarlah kemenangan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami, Tuhan telah mati bagi kami di kayu salib, supaya kami hidup dan kami berpengharapan bahwa kami memiliki kehidupan yang kekal. Dan selama kami masih ada di dalam dunia ini, kami bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami terus menerima kekuatan demi kekuatan hari demi hari dari Tuhan, sehingga kami boleh berhasil melewati hari-hari kami dan penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur atas bangsa dan negara kami. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, dan biarlah dengan kemerdekaan ini Tuhan memberikan kepada pemerintah kami kemampuan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dan akan membawa negara kami semakin jaya, akan semakin kokoh, semakin tangguh, sehingga negara kami akan menjadi negara yang maju, dan terutama menjadi negara yang cinta Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Bangsa dan negara kami, yaitu khususnya bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, mereka semua adalah milik Tuhan. Allah telah menciptakan mereka, mereka adalah milik Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Kami rindu Tuhan, Tuhan menyelamatkan bangsa kami dari api neraka, dari segala kejahatan, dari segala tipu daya iblis, dan dijauhkan dari bangsa kami ketidakadilan, kekejaman, kekerasan, dan sebaliknya biar kasih dari Allah akan menguasai bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh bersatu sebagai satu bangsa, itu bangsa Indonesia yang saling menolong, yang saling mendoakan, yang saling peduli sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Terpujilah Tuhan, biar segala keperbedaan di antara bangsa kami akan semakin mempererat dan mempersatukan kami sebagai bangsa Indonesia. Terpujilah Tuhan, Tuhan berkati usaha pemerintah kami dalam menanggulangi COVID, khususnya varian baru, di mana vaksinasi digalakkan, booster digalakkan. Tuhan memberkati semua tenaga medis dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga semua akan berjalan dengan baik. Dan biarlah
dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat, yang tidak mudah tertular virus, termasuk virus varian baru ini. Dan dengan demikian kami akan melihat bangsa kami akan dapat melakukan roda ekonomi dengan baik, dan pada akhirnya akan membawa progres, akan membawa perkembangan pertumbuhan ekonomi bagi negara kami, sehingga negara kami dengan pertolongan Tuhan akan semakin makmur, akan semakin baik, sehingga bangsa kami akan semakin menikmati dan senang tinggal di Indonesia. Dan kami ingat juga bagi bangsa kami yang mengalami bencana alam, biar Tuhan akan juga memberikan kepada mereka kekuatan di dalam mereka menghadapi bencana alam yang Tuhan izinkan terjadi atas negara kami. Dan Tuhan memberikan kebijakan kepada pemerintah setempat supaya dapat mengambil tindakan-tindakan cepat dan terarah dan terukur, sehingga masyarakat yang mengalami bencana alam boleh merasakan bahwa mereka tidak sendirian, ada pengayom, yaitu pemerintah setempat. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi anggota MPR, anggota DPR, anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan memakai mereka, memilih mereka semua, di dalam mereka membuat undang-undang atau peraturan atau apapun, dan semua untuk kebaikan bangsa dan negara. Demikian juga pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua anggota kabinet. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan telah memilih mereka, Tuhan telah melengkapi mereka dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga apapun yang mereka pikirkan, mereka akan lakukan, rencanakan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi pemerintah tingkat provinsi, pemerintah tingkat kabupaten kota, dan juga kecamatan, kelurahan atau desa, bahkan sampai ke RW dan RT. Kami percaya Tuhan akan menyatukan mereka, menyatukan visi misi mereka, sehingga mereka dalam melakukan tugas, mereka melakukannya dengan penuh pengabdian, dan Tuhan senang melihat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan atas apa yang mereka lakukan membuat semuanya berhasil oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjamah kami, jemaat Tuhan, atau siapapun yang mengikuti live streaming doa pagi pada pagi hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan. Percaya dan jangan bimbang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami jalan buntu, Tuhan akan buka jalan untuk menemukan sesuatu yang melegakan. Kami percaya campur tangan Tuhan membuat segala sesuatu berhasil. Yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong supaya dapat segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang berusaha, Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat dan berkat. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami hal-hal yang membebani kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, Tuhan siap ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, memberikan harapan baru, memberikan kekuatan yang baru. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Bagian kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang memelihara Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Terima kasih Tuhan, janji Tuhan begitu indah, dan kami terus percaya kepada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Sebaliknya, Tuhan setia, dan kasih setia Tuhan tak berkesudahan, dan selalu baru setiap pagi kasih karunia Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh Indonesia, gereja apapun, baik Kristen maupun Katolik.
Tuhan memberkati gereja-gereja baik secara fisik maupun secara rohani, biar melalui gereja Tuhan sentuhan kasih Allah sampai kepada seluruh bangsa kami. Dan Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun, biarlah gereja Tuhan menjadi terang dan garam, menjadi mercusuar iman, menjadi sarana untuk bangsa Indonesia melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, khususnya Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Kami percaya Tuhan yang sudah memberkati akan terus memberkati Ibu Pendeta Oma Kahiyatu, penasihat gereja kami, pelaksana tugas Gembala Sidang Bapak Pendeta Haryadi Winantea, semua anggota majelis gereja, seluruh staf pastoral. Tuhan sudah memberkati dan terus akan memberkati mereka. Dan juga keluarga Ibu Nika dengan 3 putrinya. Tuhan juga memberkati semua pengerja baik di wilayah, di area, juga departemen maupun komisi. Tuhan memberkati semuanya. Dan program yang sudah disahkan dengan kekuatan Tuhan, kami bersama-sama akan mengerjakan, melakukan program tersebut dengan hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga perluasan gedung bertingkat di belakang gereja. Kami percaya pembangunan yang sudah berlangsung dan tengah berlangsung, Tuhan akan terus memberkati sampai selesai. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada para pekerja, dijauhkan segala kecelakaan kerja di dalam mereka melakukan pembangunan ini. Terpujilah Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi Sekolah Tunas Harapan Bangsa, baik yang ada di Jalan Ambengan 2 maupun yang ada di Manoan, demikian juga yang ada di Sulawesi, di Lambetana. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dari awal sejak berdiri sampai sekarang. Kami percaya melalui Sekolah Tunas Harapan Bangsa ini akan membentuk pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang berguna bagi bangsa dan negara, dan calon-calon pemimpin bangsa dan negara. Terpujilah Tuhan. Juga kami berdoa untuk pekerja gereja. Ada di sana keamanan, tata geraha, clearing service, driver. Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah Tuhan. Dan segera kami akan mengakhiri doa pagi pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan melangkah sepanjang hari ini dengan mata tertuju kepada Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan terulur kepada kami. Sesungguhnya Tuhan melangkah, menuntun, berjalan bersama-sama dengan kami, melindungi kami, bahkan menghindarkan kami dari segala celaka, menjauhkan kami daripada segala tipu daya iblis, menjauhkan kami dari segala kejahatan. Oleh karena itu kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam pikiran Kristus, dan kekuatan kuasa Roh Kudus akan nyata membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan Tuhan sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan pasti datang kembali. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Biar kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita pakai untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sumber kekuatan kita untuk melewati masa-masa sukar pada hari-hari terakhir. Terpujilah Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.